Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Julita Syarani Rinata dari kelas Siswa Informasi Reguler 6B. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul Sistem Pendukung Keputusan Penilaian Kinerja Karyawan pada UPTB Pendapatan Daerah Wilayah Muarani II. Yang pertama adalah latar belakang. Teknologi informasi telah berkembang pesat selama beberapa dekade terakhir, dan media komputer berperan penting dalam pengelolaan data karena dapat menghasilkan informasi yang akurat, tepat, dan konsisten. Ini adalah cara yang efektif untuk melakukan sesuatu. Kualitas sumber daya manusia merupakan salah satu faktor kunci yang turut berkontribusi terhadap produktivitas suatu organisasi atau lembaga. Kemampuan seseorang karyawan untuk melakukan pekerjaannya dengan baik atau buruk dapat ditentukan dengan penilaian. Tingkat keterlibatan karyawan dapat menjadi indikator yang baik dari kemampuan karyawan. Menurut Pasolok pada tahun 2010, konsep kinerja dapat dilihat dari dua perspektif, yaitu kinerja karyawan atau individu dan kinerja organisasi. Kinerja karyawan merupakan hasil kerja pribadi dalam organisasi. Sedangkan kinerja organisasi adalah totalitas kerja yang dicapai oleh suatu organisasi. Menurut Sanyal dan Biswas pada tahun 2014, proses penilaian kinerja akan mempengaruhi seberapa termotivasi seorang karyawan untuk bekerja. Menurut Kuzu dan Ozilan pada tahun 2014, penilaian kinerja diperlukan karena karyawan merupakan aset utama organisasi. Menurut Puanentiran pada tahun 2011, organisasi perlu memiliki sistem untuk membuat karyawan merasa dihargai dan termotivasi. Salah satu untuk melakukannya adalah dengan mengimbangi apa yang diharapkan karyawan untuk diberikan dengan apa yang mereka terima dalam bentuk penghargaan. Dan menurut Jamara pada tahun 2008, reward atau hadiah adalah memberikan sesuatu kepada orang lain sebagai penghargaan atau cenderamata yang dimana hadiah bisa diberikan dalam bentuk apapun tergantung keinginan si pemberi. Banyak perusahaan yang kesulitan mencari dan mempertahankan karyawan yang baik, yang ditunjukkan dengan rendahnya produktivitas karyawan dan sulitnya mengatur kinerja karyawan. Pada UPTB Dinas Pendapatan Daerah Wilayah Muarani II, kinerja pegawai belum dinilai seoptimal mungkin, terutama dalam hal penilaian kinerja karyawan. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, yang pertama, bagaimana penilaian kinerja pegawai pada kantor UPTB Pendapatan Daerah Muarani II menjadi lebih efektif. Dan kedua, bagaimana memberikan promosi kepada karyawan tentang kinerja mereka. Adapun tujuan dari masalah ini, yang pertama, menerapkan metode analitik hierarki proses atau OHP pada penilaian kinerja karyawan. Dan kedua, membantu dalam pengambilan keputusan tentang penilaian kinerja dan promosi karyawan. Adapun ruang lingkupnya, yang pertama, perancangan sistem informasi penilaian karyawan berbasis web. Yang kedua, melakukan evaluasi kerja karyawan untuk mengetahui seberapa besar didasarkan pada loyalitas karyawan, penghargaan diberikan kepada karyawan berdasarkan informasi. Yang ketiga, membuat laporan absensi dan menghitung presentasi kinerja karyawan relatif terhadap tujuan yang ditetapkan dalam suatu sistem. Dan yang terakhir ada software yang digunakan adalah Google Chrome atau Mozilla Firefox sebagai web browsernya. Adapun manfaatnya yang dibagi menjadi dua, akademik dan lembaga. Yang pertama, berdasarkan akademik, untuk akademik sebagai referensi untuk penelitian lainnya, dan untuk lembaga menghindari kesalahan dalam penilaian kinerja karyawan. Landasan teori. Berikutnya adalah landasan teori. Menurut Wibowo pada tahun 2011,
Sistem pendukung keputusan adalah proses pengambilan keputusan dengan bantuan komputer yang dapat membantu membuat keputusan menggunakan banyak data dan model untuk memecahkan beberapa masalah yang tidak terstruktur. Menurut Hasibuan, pada tahun 2012, kinerja kerja adalah suatu hasil yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan tugas yang dibebani kepadanya. Menurut Kazibuzi dan Tades pada tahun 2017, analitik hierarki proses atau AHP adalah pengambilan keputusan multi kriteria yang dapat didukung oleh metodologi yang telah diakui dan diterima sebagai prioritas. Secara teoritis, dapat menawarkan jawaban yang berbeda untuk masalah pengambilan keputusan dan memberikan peringkat solusi alternatif. Berdasarkan adapun prinsip dasar analitik hierarki proses atau AHP menurut Sudaryono pada tahun 2010, dalam menyelesaikan permasalahan dengan AHP ada beberapa prinsip yang harus dipahami. Di antaranya adalah, yang pertama, membuat hierarki. Sistem yang kompleks bisa dipahami dengan memecahkannya menjadi elemen-elemen pendukung, menyusun elemen secara hierarki, dan menggabungkannya. Yang kedua ada penilaian kriteria dan alternatif. Kriteria dan alternatif dilakukan dengan perbandingan berpasangan untuk berbagai persoalan. Skala 1 sedangkan 9 adalah skala terbaik untuk mengekspresikan pendapat. Yang ketiga ada menentukan prioritas. Untuk kriteria dan alternatif perlu dilakukan perbandingan berpasangan. Nilai-nilai perbandingan relatif dari seluruh alternatif kriteria bisa disesuaikan dengan judgement yang telah ditentukan untuk menghasilkan bobot dan prioritas. Dan yang keempat atau yang terakhir, konsistensi logis. Konsistensi memiliki dua makna. Yang pertama, objek-objek yang serupa bisa dikelompokkan sesuai dengan keseragaman atau relevansi. Dan yang kedua, menyangkut tingkat kebutuhan antar objek yang didasarkan pada kriteria tertentu. Prosedur analitik hierarki proses. Yang pertama, mendefinisikan suatu kegiatan yang memerlukan pemilihan dalam pengambilan keputusannya. Yang kedua, menentukan kriteria dan alternatif-alternatif tersebut terhadap identitas kegiatan membuat hierarkinya. Yang ketiga, membuat matriks pairwise comparison berdasarkan kriteria fokus dengan memperhatikan prinsip-prinsip comparison judgment. Yang terakhir, membuatlah matriks pairwise comparison dengan memperhatikan prinsip-prinsip comparative judgment berdasarkan kriteria pada tingkat atasnya. Adapun metodologi penelitian, yang pertama, penulis melakukan perancangan terlebih dahulu. Apa saja yang diperlukan dalam penelitian? Tujuan dari perencanaan sistem ini adalah untuk memberikan informasi dengan menggunakan sistem yang lebih canggih, sehingga memberikan keuntungan dan nilai lebih bagi kegiatan bisnis secara keseluruhan. Yang kedua, ada analisis. Dengan metode ini, penulis secara langsung melakukan analisa penelitian pada objek, dilakukan penelitian pada tinjauan. Yang ketiga, penulis desain. Penulis melakukan desain perancangan dan dalam beberapa tahapan awal membangun sebuah metode berbasis website. Program ini dirancang dengan menggunakan PHP Hypertext Professor sebagai pemrograman dan PHP MyAdmin sebagai database. Yang terakhir ada implementasi. Dalam perancangan sebuah sistem sangat diperlukan untuk melakukan implementasi atau pelaksanaan sistem agar dapat berjalan dengan baik dan sesuai keinginan. Sistem yang sedang berjalan. Pada sistem yang informasi sedang berjalan ada masalah yang dihadapi yaitu satu, perhitungan kinerja karyawan yang masih menggunakan perhitungan manual dan dapat sewaktu-waktu terjadi kesalahan dalam perhitungan. Yang kedua, banyaknya data yang tidak tersimpan dengan benar mengakibatkan kerusakan dan kehilangan data kinerja karyawan yang akan merugikan perusahaan dan karyawan itu sendiri. Adapun upaya yang dapat diambil dalam rangka mengatasi permasalahan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, membuat penilaian kinerja karyawan menggunakan metode analitik hierarki proses bermaksud untuk memudahkan pengambilan keputusan data kinerja karyawan. Dan yang kedua, sistem yang diusulkan menggunakan metode analitik hierarki proses untuk membuat perhitungan kinerja karyawan dapat lebih maksimal.
Adapun kesimpulan atau yang terakhir, dari penelitian yang telah dilakukan, perhitungan metode AHP dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, melakukan penilaian kerja karyawan dengan menerapkan metode AHP. Dan yang kedua, perusahaan dapat melakukan penilaian kinerja karyawan lebih efektif dengan adanya sistem pendampingan keputusan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam presentasi ini. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.